Shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali untuk terus berjumpa dengan Anda di acara Kerenangan Firman-Mu. Biar firman Allah ini menjadi kekuatan buat hidup Anda dan saya untuk kita ini berpijak kepada kebenaran. Karena prinsip nilai kebenaran yang dibagikan akan terus membawa Anda mengenal Tuhan. Karena itu terus ikuti acara ini dengan setia. Karena itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang menerangi hati kami. Bawa kami untuk terus menjadi orang-orang yang mengasihi-Mu. Merelakan hidup kami supaya nama Tuhan ditinggikan, supaya kehidupan kami juga jadi berkat bagi orang lain. Terima kasih buat waktu ini. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, ayat yang kita baca adalah 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-6. 2 Timotius pasal 2 ayat ke-6. Saya akan bacakan. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Apa ini maksud dikatakan seorang petani? Ya, bekerja artinya gini, seorang petani itu bekerja keras dengan sabar. Kenapa dikatakan sabar? Karena seorang petani itu adalah seorang yang tahu masa panen. Ya, dia tidak besok hari ini menanam, ya lalu besok lusa sudah panen. Tidak mungkin. Dia harus melewati proses. Nah, proses itu perlu sabar. Saudara, dalam kehidupan kita itu kadang perlu mentalitas seperti itu. Percaya bahwa waktu Tuhan dengan waktu kita ini berbeda. Kalau kita ini adalah orang yang kayak memaksa Tuhan untuk ada di waktu kita, tentunya tidak bisa. Karena apa? Tuhan punya waktu tersendiri buat Anda dan saya. Dia bekerja di dalam waktunya. Dan saya percaya waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik buat Anda semua. Karena itu di sisi dia bekerja keras, dia tahu masa panen. Nah, di saat masa panen itulah maka dia susu akan menikmati hasilnya. Nah, kata sabar di situ adalah menanti bagaimana masa panen akan datang. Tapi penantian itu bukan pasif. Tidak. Masa sabarnya petani itu bukan berdiam diri di rumah, bukan. Tapi masa sabarnya petani itu adalah dia terus mengusahakan yang terbaik. Mungkin hasilnya belum ada tapi dia terus menyiram. Hasilnya belum ada tapi dia terus berikan pupuk. Hasilnya belum ada tapi dia menjaga dari hama wereng. Kata sabarnya itu sabar yang aktif bertindak, berjalan di dalam kemuliaan Tuhan. Bukan pasif menyerah lalu ya sudah begini aja. Enggak. Lalu dia tinggal di rumah, bukan. Pasif sabarnya itulah dia menghasilkan sesuatu yang terbaik buat hidupnya. Karena itu dia bekerja keras dengan sabar. Artinya dengan sabar dia tahu masa panennya. Tapi di tengah-tengah sabar dia terus bekerja. Membangun imannya, membangun kepercayaannya. Memperhatikan tanamannya. Oh, itu tidak mudah. Tapi saya percaya di ujung daripada kesabaran itu dia akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Lalu yang kedua itu apa ini? Kata Alkitab, selalu ada upah dalam semangat. Nah, bekerja dengan keras itu butuh semangat, butuh sebuah keputusan. Saya mau bekerja keras. Ya, waktu Anda memutuskan untuk bekerja keras itu bukan tidak peduli siapa yang memuji. Kadang juga tidak dapat pujian, itu bukan masalah. Yang Anda lakukan adalah Anda menunjukkan bahwa Anda bekerja keras, bertanggung jawab. Nah, saya percaya sekalipun orang tidak melihat, tapi Tuhan itu melihatnya. Tuhan itu melihatnya dengan apa? Dia mengembalikan hidup kita dengan berkat, penjagaan, pemeliharaan. Sehingga tetap ada bedanya antara orang-orang yang mengandalkan Tuhan atau tidak. Karena itu saudara tetap tenang, teruslah bersemangat. Karena saya percaya di dalam semangatmu itu ada upah. Di dalam kesungguhan hatimu itu ada berkat yang menanti. Ya, di mana Tuhan itu akan bawa kita tercengang melihat berkatnya. Blessing in disguise, berkat terselubung yang membuat kita ini kagum dengan Tuhan. Karena apa? Di dalam kerja keras. Mungkin kita nggak mikir apa-apa, tetapi Tuhan memperhatikannya. Dan bekerja kerasmu itu selalu mendatangkan upah di dalam Tuhan. Ya, kan? Yang ketiga, ketekunan akan melahirkan kualitas, itu pasti. Ketekunan hidup Anda dan saya itu akan melahirkan yang namanya kualitas. Kualitas apa? Kualitas hidup. Kehidupan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saudara, di dunia ini banyak orang pinter, tapi sedikit yang jujur. Nah, kejujuran itu bicara soal kualitas. Di mana itu kita bangun, itu tidak bisa kita pelajari di sekolah. Kejujuran itu kita pelajari di dalam Tuhan. Semakin Anda mengikut Tuhan, semakin Anda mau hidup jujur. Karena apa? Di dalam kejujuran itu letak di mana Tuhan tuh punya alasan untuk memberkati Anda. Karena itu, mari kita menjadi orang yang bertekun.
Dan bertekun itu melahirkan satu kualitas kehidupan. Dan disitulah Tuhan memberkati hidup kita. Karena itu yang pertama, bekerja keras dengan sabar. Sabar itu berarti kita tahu waktunya. Tidak lelah, tapi kita justru mengusahakan yang terbaik. Ya, tidak nganggur di rumah, tapi kita akan terus datang di sawah untuk mengusahakan yang terbaik. Yang kedua, bahwa di dalam semangat kita bekerja itu ada upah. Tuhan memperhatikan semangat. Tuhan itu memperhatikan keinginan hati Anda. Kita semua. Maka disitulah berkat Tuhan akan tercurah. Lalu yang ketiga, tetaplah tekun. Sebab ketekunan itu melahirkan namanya kualitas kehidupan. Nah, di dalam kualitas kehidupan itulah kita bisa melihat berkat-berkat Tuhan dicurahkan atas hidup kita. Karena itu semangat, biar terus Tuhan memberkati kehidupan Anda. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biar kami menjadi orang yang terus bekerja keras ya Tuhan. Dengan sabar, sebab kami tahu bahwa pekerjaan kami tidak sia-sia, sebab Tuhan Engkau memperhatikannya. Yang kedua, biar Tuhan kami menyadari bahwa ada selalu upah di dalam kesungguhan hati, di dalam semangat. Kami percaya bahwa di dalam semangat ada berkat Tuhan yang tersembunyi, dan kehidupan kami sungguh-sungguh akan dipulihkan. Padahal yang gak pernah kami sangka justru Tuhan sediakan bagi kami. Lalu yang ketiga, biar ketekunan dalam hidup kami itu membangun suatu kualitas yang berguna. Hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Dan Tuhan lihat hidup kami adalah kehidupan yang diberkati mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, senang sekali terus menyampaikan firman Allah di acara Kurun dengan Firman-Mu. Karena itu sudah bisa mengikuti acara ini tiap hari Senin pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Pukul 6 pagi maksud saya. Pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah. Ya, di mana saudara akan terupdate di acara-acara rohani yang bisa memberkati Anda. Anda bisa menyaksikan acara ini di YouTube KMS Kalimantan. Saudara yang belum subscribe, silakan subscribe supaya hidup Anda diberkati oleh Tuhan. Karena itu semangat, Tuhan memberkati kita semua. Amin.